على إيمان الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وللأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقه وشر لشر من إنس وجنة بفضلك وشركي بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي إله الأنبياء والملائكة وللأولياء لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada setiap Selasa di malam Rabu pada episode yang ke-14 tanggal 20 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 September tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah
Malik ya Rafi Asyani wa Daraki ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa Daraki ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa Daraki Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, ya pelan-pelan mudah-mudahan bisa ajak saudara-saudara kita yang lainnya, tetangga-tetangga kita diingatkan, mumpung ingat kalau besoknya hari Kamis itu ada pengajian khusus perempuan, khusus perempuan. Yang laki boleh datang, cuma nggak bisa duduk di situ. Ya nganterin aja nggak apa-apa. Nah itu yang ngajar istri ana, bukan ana, ya karena ini soal perempuan. Ana juga ngajar soal perempuan, Mas Taklim ana, cuma ini khusus perempuan yang ngajar istri. Kenapa? Biar keluar jeritan suara perempuan. Ya, ya kalau laki kan curhatnya susah. Kalau perempuan kan bisa curhat. Ya, plong gini tuh tanya yang udah pada datang. Anda dengerin nggak? Enggak. Anda orangnya nggak fudul, nggak dengerin, biarin tuh urusan perempuan kira-kira susah baru tanya. Ya sama seperti zaman Nabi, perempuan curhatnya nih Siti Aisyah atau istri-istri Nabi lain. Nanti kalau si kira-kira sulit untuk dijawab, baru bertanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ini memang pengajian perempuan, jadi bukan baca-bacaan. Kalau baca-bacaan di mana aja banyak, majlis perempuan baca-bacaan doang, Mbak. Banyak apa-apa, tapi yang mengenai ilmu perempuan dalam rumah tangga dan sebagainya kan jarang, ya belum fikihnya. Makanya kita lihat banyak kejadian, ya walaupun itu tidak haram, tapi bisa juga haram, tapi paling minimal makruh, terjadinya perceraian. Banyak mamah muda, ya mamah muda yang bercerai banyak, baru 5 tahun, setahun, bahkan berapa bulan, bahkan belum diapa-apain. Tuh, ya sampai anak guru punya guru cerita itu benar-benar kejadian. Ya, apa? Karena kurangnya minim ilmu. Bayangin baru nikah, mertuanya dipanggilnya biasa aja, atau mertua marah. Lu ceraiin anak gue sekarang. Jadi belum masuk kamar, baru akad. Bayangin tuh, ya karena kurangnya ilmu. Bayangin tuh, itu namanya janda kembang tuh. Belum ada iddahnya tuh. Ya, inti langsung gantiin juga boleh. Ya nggak ada idah nih kan, belum diterobos. Ya, jadi belum ada idah. Harus ngerti, belum lagi ntar hukum-hukum pernikahan. Ya lebih sulit lagi, kitabnya aja khusus. Kalau kitab begini nih tebel, masuk ilmu haji, sholat, puasa. Yang merangkai dalam puasa, ya wudhu, ini dan sebagainya. Tapi ada khusus segini tebelnya kitab khusus tentang nikah. Ya, itu lebih bahaya. Kalau Anda sholat masih salah, oke, dosa. Ya, tapi kalau nikah salah, paham nih ya? Begitu banyak salah aja, maka apa yang terjadi? Perzinahan di rumah tangga kita setiap hari. Ya, makanya perlu diperhatikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Yaitu harinya hari Kamis jam 4 sore. Ya, silakan yang punya istri atau calon istri kali. Ya, gitu. Ngapain juga calon istri deh. Kayaknya sedih amat. Tenang aja. Ya, rezeki, jodoh, maut udah ditentukan oleh Allah. Jangan takut. Ya, puter-puter mau demenin orang kagak jadi-jadi. Ya, pas ngelamar anak orang jadi, istriannya. Istri Anda nggak kemana-mana di rumah, nggak main medsos, apalagi zaman dulu nggak ada medsos. Ya, ujuk-ujuk kalau kita bilang ada yang lamar, udah dijodohin daripada di sosmed, ya supaya laku mejeng ini, akhir kesannya jadi ngobral. Barang yang diobral apa? Murah. Nggak ada barang diobral ratusan juta, nggak ada, pasti murah, jauh dari harganya. Jadi akhirnya ya kalian perempuan nggak tahu, tapi laki-laki yang memandang ini orang mejeng amat tuh.
Jadi laki-laki takut untuk memperistri. Andai kata mau memperistri, ada tujuan lain, hanya untuk menikmati aja sesaat itu ya. Baik, rukun-rukun sholat ada 13 udah dibahas sampai rukun yang keberapa? Rukun yang ke-9 ya, dari 1 niat takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu, 4 membaca Al-Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud 2 kali. Kemudian 8 bukan sujud 2 kali begini ya. Ya, sujud, setelah itu duduk di antara 2 sujud, sujud lagi ya. Sujud 2 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud tuh. Pengertiannya itu. Ya, sujud 2 kali berarti sujud sekali, kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, kemudian tasyahud akhir. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat di YouTube. Ya, YouTube-nya bukan YouTube yang Anda punya, tapi anak Anda punya. Anak Anda belum mainin, ya masih Anda yang kelola, yaitu One Mo Sholawat Lovers. Ya, One Mo Sholawat Lovers. Nah, di sana dijelaskan dari awal, ya bahkan sebelum-sebelumnya masalah tayammum dan sebagainya. Ya, kenapa di sana? Karena untuk mau tambahin nilai jamnya, karena YouTube persyaratannya banyak, diantaranya jam tayang harus ada batasnya, artinya ada ininya. Nah, jamnya itu masih kurang, makanya pindahin ke sana. Nah, kemudian 9 tasyahudul akhir. Tasyahudul akhir yaitu tasyahudul akhir ya, ini ada syarat-syaratnya semua ya. Nah, kita bicara sekarang tentang tasyahud akhir. Baik. Sumia tasyahudan di anna fihi dzikra syahadatain. Dinamakan tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tasyahud awal nggak dimasukin karena bukan barang yang wajib, bukan rukun, hanya sunnah. Nanti sunnah kita akan bahas. Maka kok Habib nggak bacain tulisan sami Allahu liman hamidah, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, kok nggak ditulis itu barang sunnah. Ini kita lagi bicara apa? Wajib yang rukun. Nah, ini ada tulis karena hukumnya wajib, seperti Al-Fatihah waktu itu ada tulis karena rukun kauli, wajibnya kauli. Sama ini juga rukun kauli. Selawat rukun kauli, assalamualaikum rukun kauli. Syarat rukun kauli harus terdengar antara mulut dia sama kuping telinga. Adapun yang nggak ditulis seperti di antara 2 sujud, ruku, i'tidal, bacaannya itu sunnah, cuma dibaca. Kalau kan kita cinta sama Nabi, ya tentu ini sunnah siapa? Sunnah Nabi, bukan sunnah si fulan. Nah, itu. Tapi nanti belakangan diapalin dulu. Biasa pelajaran selalu yang inti dulu, biar ngerti dulu yang wajib. Untuk itu anak kita ajarin ini dulu. Kalau diajarin bacaan semua bingung. Ajarkan dalam rukun sholat, rukun wudhu, rukun-rukun yang lain, rukunnya dulu. Nanti rukun dia udah hafal, baru diselipin yang sunnah. Begitu caranya. Kalau dikasih sunnah sama wajib kan banyak amat. Akhirnya berat buat dia. Itu Islam ngajarin begitu. Bagi orang yang baru masuk Islam gimana, sedangkan wajib, udah sholatnya wajib. Nah, nanti kan udah kita kasih tahu waktu itu ya, bagaimana penjelasannya. Baik, tasyahud akhir. Dinamakan tasyahud akhir karena di sana ada zikir syahadatain. Syahadat, ada zikir syahadat tuh yang di bawah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ya. Itu makanya digabung di sini ditulis boleh abduhu wa rasuluh. Baik. Itu namanya. Syurutut tasyahudil akhir. Syurutut tasyahudil akhir tis'ah. Syarat tasyahud akhir ada 9. Syarat itu. Yang pertama, an yasiha ma qablahu, harus sah yang sebelumnya. Rukun yang sebelumnya apa? Duduk di antara 2 sujud, maka ini harus benar. Kalau 8 nggak benar, maka yang 9 nggak sah. 8 benar tapi 7 nggak sah, maka nggak benar. Ingat, fikih itu seperti rantaian ranti. Kalau nomor 2 putus sudah nggak benar, 3 nggak, percuma inti kerjaan, nggak bakal sah. 2 dulu dibenerin itu. Jadi harus sah yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, an yakuna bil arabiyah. Hukumnya adalah wajib dengan arabiyah.
Ya. Wa in ajaza anhu tarjamah agallahu. Jika lemah maka diterjemahkan, sama seperti waktu membahas masalah suratul Fatihah, ya, karena hukumnya wajib. Kalau mau diajarin juga nanti akan diajarkan yang paling sedikit dulu, ya. Kalau nggak bisa ya udah sekedar diem, nah itu kan ada, udah diajarin. Kemudian yang ketiga mura'atu hurufih, memperhatikan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya harus diperhatikan, salah, berantakan, nggak sah tasyahud akhirnya. Maka kalau tasyahud akhir nggak sah, akhirnya berantakan semua rukun-rukun yang lain. Kalau yang sunnah nggak jadi masalah, cuma jangan digampang-gampangin. Kalau andai kata salah bacanya, nggak jadi batal. Ya, sujud dibacanya ruku, yang ruku dibaca sujud, nggak jadi masalah. Ya. Nah, tapi kalau ini harus diperhatikan huruf-hurufnya. Yang keempat, mura'atu tasdidatih. Yang keempat, memperhatikan tasdid. Tasdid itu ya adalah yang gambarnya burung. Tuh, itu yang kayak gambar burung namanya tasdid. Ya, diperhatikan. Yang sempurnanya itu, yang paling sempurna ada 21 tasdid. Yang sekurang-kurangnya ada 16 tasdid. Berarti tambahannya ada 5, ya. Di mana tambahannya yaitu as-shad ya, 1 2 3 tuh ya. Ya, mana yang pertamanya? Yaitu di shad, kemudian di thayyibat ya. Tuh 1 2 3, kemudian assalam 4, kemudian assalamu alaina, kemudian assalamu alaina. Nih, tuh. Ya. Nah, nanti akan diuraikan. Itu tambahannya yang berapa tadi? 5. Jadi kalau sempurnanya 21, kalau sekurang-kurangnya cuma 16. Karena yang dibacanya begini, at-tahiyyatu lillah. Nih tuh, itu nggak dibaca. Ya. Salamun alaika. Nah, nanti ada tuh ya, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Tuh, makanya kalau tarawih suka orang cepet tahiyat, gue belum kelar udah cepet. Nah, mungkin bacanya at-tahiyatulillah. Ya, at-tahiyatulillah, salamu alaina wa alayhi salamun ala nabi ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak biasa sih ada pakai baca gitu. Jadi kadang-kadang keder. Ya, pakai aja yang sempurna. Nah, jadi itu. Kemudian yang kelima ada mulahnil mukhillul bil makna. Ya, ketiadaan, ada kecacatan di dalam membaca, seperti maaf nih ada cadel dan sebagainya, ya nggak jadi masalah cadel itu, tapi jangan sampai merusak makna. Kalau sampai merusak makna, nah ini sama seperti Al-Fatihah, jangan za dibaca zai, ya jangan za dibaca zai atau yang lain-lainnya, karena banyak ya orang baca sin jadi shin jadi sin, ya hak jadi jim, wah itu lebih bahaya lagi tuh. Ya rohim jadi rojim, ya. Rohim maha pengasih, rojim terkutuk, wah kan bahaya banget. Ya harus benar, karena nggak sembarangan. Khof gitu. Nah masalah qof atau gof udah pernah dibahas, ya pernah dibahas ulama Hadramut, Imam Zakaria, dan ini boleh mengatakan gof. Di YouTube beredar nyalin Habib Umar bin Hafiz. Jangan suka nyalin orang alim, ya disalahin bacaannya begini-begini, kemudian nggak berirama. Nanti tahu syarat-syarat jadi imam, ya Nabi Muhammad SAW, biar tahu nih kan kita ngikutin sunnah Nabi, ya ikutin sunnah Nabi. Itu Nabi nggak berirama, ya nggak diiramin ke sekarang. Malah kok diirama-iramain, akhirnya kita keder. Dan kadang-kadang kita khusyuk sama irama. Yang diwajibkan itu adalah
benar bacaannya, kemudian dia khusyuk mengerti maknanya. Itu yang perlu. Ya, nanti juga akan berirama sendiri, apalagi kita masih ada ulama yang bersanad bacaannya itu bacaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dulu begitu ulama Mekah, Haramain dan sebagainya. Cuma belakangan kan kita ikut-ikutan. Ya. Nah, bukan itu yang dicari, yang benar. Kalau bacaan suara indah dan sebagainya nggak jadi masalah. Cuma karena kalau dia nggak tahu ilmunya, apalagi ancur-ancuran panjang pendeknya, karena banyak yang mengerti, tapi banyak juga yang nggak mengerti asal panjang pendek yang pokoknya enak. Kalau lagu nggak jadi masalah panjang pendek, paham di situ? Ya, nah makanya usahakan di luar ini, emang ini sholat, karena jadi berantakan nanti, apalagi yang sunnah nggak jadi masalah, cuma kan lebih bagus. Ada juga ini di luar sholat, seperti baca gosida, ya, nggak apa-apa, cuma sebaiknya panjang pendeknya juga diperhatikan. Itu, ini buat semua. Ya, satu misalnya, ya Nabi salam ala, orang dulu kan gitu tuh. Kalau sekarang kan ya Nabi itu ya Rasul salam ala. Emang ada tasydid nih? Nggak ada. Salam seperti ini. Salam bukan salam, lamnya ada tasydid. Nah, itu suka kita lihat, kita kan sebaiknya. Ya, karena kalau dengan ikutin irama akan panjang pendeknya akan berirama sendiri. Itu yang dibilang berirama, itu yang Nabi bilang suruh bagus, bukan bagus dicengkokin. Ntar akhirnya lihat sekarang dijadiin gamelan, dijadikan koplo. Karena mau enak, bukan itu yang dibilang indah, itu bukan di lagu. Akhirnya ntar versi ke belakang nanti Quran akhirnya cara versi lagu apa gitu. Karena di belakangnya lagu, bukan itu yang dibilang harus tartil, harus bagus bacaannya, bukan suaranya yang bagus, bukan. Kalau suara yang bagus kesian ntar yang aki-aki, yang masya Allah, paham nggak? Karena mereka kan nggak semuanya vokalis, akhirnya itu cari vokalis lagi, disuruh jadi ini, mentang-mentang suaranya bagus, ya itu. Nah, itu diperhatikan ya. Nanti masalah adzan ada nanti. Kemudian an ya'tiya bihi ghaidan, yang keenam, yaitu mendatangkan bacaan ini dalam keadaan duduk. Ya, apabila dia mendatangkan fa idza ata bi juz'in minhu wa huwa fil sujud. Apabila dia mendatangkan sebagian daripada bacaan syahadat ini, dia dalam keadaan sujud, masih sujud, belum sempurna, dia duduk gitu, saking buru-burunya kan banyak, belum selesai udah subhanallahazim wa bihamdihi Allahu liman hamidah, dibacanya itu kan kadang-kadang parahnya di situ, kadang buru. Nah, ini kan keadaan wajib, ini bacaan ini wajib, maka harus dalam keadaan duduk. Seandainya dia baca ya sebagian di dalam sujud, al-gobla istawatihi, sebelum dia sempurna jalisan, ya lurus di dalam duduk, fala yakfi, maka tidak cukup, artinya tidak sah. Kemudian yang ketujuh, an yusmi'a nafsahul qiraah, dia mendengarkan dirinya di dalam bacaan, li'annahu ruknun qauli, karena itu adalah rukun qauli, artinya dia harus mendengar bacaannya sendiri. Kalau itu darurat, misalnya seperti kupingnya nggak dengar, dia nggak usah kencang-kencang, apalagi dia jadi makmum. Ya kan ada imam tuh, kita kan baca sendiri ya, karena kupingnya nggak dengar dikencengin, akhirnya imamnya kagak kedengeran, hampir 3 sab kedengeran, ya jangan juga. Atau sebaliknya, apalagi gagu misalnya, ya gagu, nggak bisa, nggak usah dipaksakan, udah memang nggak bisa, mulutnya bisu, ya udah jangan pakai Ustaz sudah dengar, akhirnya ya nggak bisa, orang nabi bisu paling akhirnya nggak jadi mengganggu orang yang lainnya, ya itu diperhatikan tuh, karena zaman sekarang kan ngikut-ngikut, kadang-kadang kalau di Masjidil Haram kan sami Allahu liman hamidah kan gitu ya, Rabbana lakal hamd, karena banyak, dan itu di sana mazhabnya begitu, nggak jadi masalah lah. Kalau di sini
Nah, sholatnya cuma 2 saf. Maghrib ada yang kenceng begitu, kan ganggu kita lagi baca aja. Waduh, berantakan, ngulang lagi dalam baca. Imam juga kaget ntar. Ya, lain kalau udah biasa. Nah, kadang-kadang 2 orang kenceng-kenceng banget jadi makmum, nggak boleh tuh. Ya, Anda diomelin sama guru Anda ketika imam lagi baca, ya, imam itu kedengaran suara pada makmum, jangan. Ya, usahakan kita jadi makmum tuh imamannya nggak dengar. Biasa aja tuh, Allah Akbar. Jangan kayak makmum, jangan kayak imam juga. Imam memang keraskan dia juga, bukan niat ngasih tahu, batal. Sholat niat kasih tahu nggak boleh, dia kencengin ini niat dikir, karena sebagai imam ya rada kencengan dah. Allahu Akbar, yang di belakang pada Allahu Akbar kan begitu. Tuh imam lagi mau baca akhirnya berantakan tuh. Ya, udah makmum masing-masing sekedar kedengaran sama dirinya jadi makmum. Apalagi suara perempuan lebih direndahkan lagi, jangan kedengaran orang-orang laki. Nah, begitu. Ini dia lagi. Udah, kemudian yang ke-8. Yang ke-8 tartib, ya, tartib. Tertib yustaratu dalika, disyaratkan yang demikian itu. Idza kana tarku tartib yukhilu bil makna. Jika adalah meninggalkan tertib akan rusak itu maknanya. Ya, wa illa wa yusannu. Kalau kecuali 3 maka disunahkan. Ini nggak usah dirusak-rusak, udah maksudnya jangan sampai dirubah-rubah sudah. Yang ke-9 al-muwalah, terus menerus, ya. Muwalah terus menerus, ya, itu indah romli. Kalau Imam Ibnu Hajar nggak jadi wajib, hanya sunnah, ya, artinya langsung, jangan sampai dipotong-potong. Lamsam, kalau bahasa kita lamsam tahu ya. Terus menerus, continue. Baik, kemudian agolu tasyahud. Nah, itu udah selesai ya, 9 ya. Nah, ini agolu tasyahud. Agolu tasyahud, Anda nggak tulis di sini. 1, papan tulisnya nggak muat. Ini Anda tulis yang akmalu tasyahud. Kalau agolu tasyahud, sekurang-kurangnya tasyahud, artinya boleh kita baca, cuma paling kurang tuh. Ya, paling sedikit kesempurnaannya, arti paling kurang. Yaitu yang paling kurang, kalau dikurangin lagi nggak bisa. Kalau mau dikurangin lagi, biar dikitan lagi. Ya, nggak boleh. Ini paling kurangnya tasyahud yang dibaca adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Au anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi asyhadunya nggak dibaca lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sekurang-kurangnya. Nah, kalau yang akmalu tasyahud, paling sempurnanya tasyahud, berarti kita dapat yang sempurna. Pahalanya juga pasti beda. Paling sempurna yaitu yang dibaca at-tahiyyatut. Tasdid, ya, taknya nggak panjang. Nah, ini yang diperhatikan. Kadang-kadang anak-anak kita ajarin semua at-tahiyatul, panjang tuh at-tahiyatul, tapi at-tahiyya, ya, at-tahiyya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Enggak tasdid. Banyak orang thayyibatul lillah, thayyibatu lillah hanya kepada Allah. At-tahiyat, penghormatan, keberkahan, sholawat, doa, thayyibat, segala kebaikan lillah, hanya milik Allah. Biar tahu artinya sedikit-sedikit, ya. Assalamu alaika, ya, kesejahteraan atasmu, tuh, kepada Nabi. Ya, hitop kita kepada Nabi. Nggak boleh kalau diganti pakai alaihi. Wah, Nabi udah mati, nggak ada Nabi di depan kita, ganti aja. Ini kan assalamu alaika waktu Allah ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini kan peristiwa Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun 10 kenabian. Di 10 kenabian, belum hijriah ya, masih 3 tahun lagi. Jadi 10 kenabian, artinya Nabi setelah diangkat umur 40, 10 tahun kemudian, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, di sana
Nabi ketemu dengan Allah, Nabi belum dapat perintah seperti assalamualaikum. Jadi Nabi mengucap salamnya, ya, dapat perintah dari Allah seperti ini, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, karena belum ada salam yang seperti Rasulullah ajarkan. Jadi salamnya Rasulullah kepada Allah seperti ini dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Lihat, Allah duluan yang memberi salam kepada Habibuna Muhammad SAW. Menunjukkan kepada umatnya, kepada semua hamba-hamba Allah, betapa besar agungnya Rasulullah SAW. Lihat, bukannya Allah rendah, bukan, menunjukkan. Paham ya? Jadi kalau ada ustadz kasih salam ke muridnya, assalamualaikum, Rasulullah nggak pernah keduluan salam. Rasulullah selalu beri salam. Apa kalau Rasulullah rendah di hadapan umat? Nggak rendah, justru menunjukkan akhlak yang agung, yang luhur Rasulullah. Begitu juga Allah Ta'ala. Ya, kemudian dijawab Rasulullah, assalamu alaika. Ya, ini kan siapa? Rasulullah yang beri salam. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, assalamu alaika, tuh lihat pakai hitop kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina. Ya, lihat Nabi nggak bawa, udah dipuji sama Allah, nggak dibawa dirinya, tapi dibawa para, pakai kami, ya, pakai kami, masuk sahabatnya, masuk keluarganya, masuk umatnya, wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, Rasulullah nggak pernah pikirin dirinya sendiri, tapi dipikirkan umatnya. Nah, ini di sini assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kalau ini nggak biasa dibaca sama kalian, ya udah baca yang ini. Kenapa Anda ditulis di sini? Karena di kitab demikian. Kalau ada yang baca begini, jangan langsung nyalain. Ya, tas selawat begitu juga. Allahumma sholli ala Muhammad juga jangan disalahin. Gara-gara ini pada berantem. Aduh ya. Jangan hal-hal yang boleh ini boleh, jangan jadi berantem. Kita gampang diadu domba. Mau pakai ini boleh, pakai ini boleh. Yang penting yang udah dipakai jangan nyalain orang lain. Kecuali udah salah tempat. Nabi Muhammadnya nggak dipakai, assalamualaikum Sayyidina Ibrahim atau Sayyidina Musa. Nah, itu udah salah namanya. Ya, orang Nabi Muhammad diganti namanya. Apalagi nama ini lagi diganti dulu, kan ada. Ya, sahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna musaddiq Rasulullah. Ingat gak? Ya, yang di Gunung Sindur dulu. Nah, hati-hati, akhirnya ujung-ujungnya jadi nabi. Ada gak pengikutnya? Ada, jangan salah. Goblok ya, nggak bisa ini begitu. Ya, kullu sagid lagid. Ya, setiap yang jatuh ada yang pungut. Ya, catat tuh. Kullu sagid lagid, setiap sesuatu yang jatuh ada yang pungut. Coba, puntung rokok udah nggak laku kan, orang buang. Ada yang pungut. Apa nih barang-barang yang udah inti nggak pakai inti buang? Ada yang pungut. Ada, setiap yang jatuh ada yang pungut, apalagi yang jatuh berharga. Ya, duit, tahu. Katanya gotun. Ada yang masih, iya artinya nggak berharga jadi pungut, apalagi dianggapnya berharga. Kita kan anggap nggak berharga, tapi ada yang menganggapnya berharga. Makanya hati-hati, wah zaman sekarang. Ya, hati-hati. Padahal ya, tapi dilapisin emas. Ya, makanya diberi bisa begitu. Biarin kita, ya, yang penting jadilah emas. Walaupun orang sampahkan dibuang ke tempat sampah, tetap emas daripada jadi sampah. Walaupun dalam kulkas, ya, siapa tetap sampah. Ya, gitu. Dan biasa laler numpuknya bukan di bunga, di mana? Di sampah. Jadi kalau ada buzzer yang demen sampah, beda sama buzzer yang demen bunga. Nah, itu aja ya. Jadinya ini
Ya, itu bacaannya. Akmalut tasyahud. Jadi diperhatikan huruf panjang pendeknya dan tasdidnya. Kemudian lanjut. Rukun yang ke-10. Ruknul asyir al-qu'ud fi tasyahudil akhir. Rukun yang ke-10 adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Ya. Fa'in ajaza an qira'ati tasyahud, apabila lemah dia di dalam membaca tasyahud, ya namanya baru masuk Islam, lemah nggak bisa baca, wajaba alaihil qunut biqadrihi, maka wajib tetap dia duduk sekedar dia baca bacaan ini seperti yang kemarin yang Al-Fatihah, ya, karena ketika udah mu'allaf masuk Islam, detik itu juga udah wajib sholat. Masuknya maghrib dia wajib udah dia sholat. Bagaimana bacaan belum bisa? Ya udah kemarin udah diajarin bagaimana langkah-langkahnya bagi mu'allaf. Makanya bimbinglah mereka kepada ulama, jangan kata netizen. Ya, ntar netizen bilang nggak apa-apa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf. Oh tuh orang kesian akhirnya. Ya, karena udah wajib hukumnya. Setiap individu muslimin wajib sholat. Ya. Tapi bagaimana kan belum tahu, Islam kan nggak memberatin, emang nggak beratin, tapi dilaksanakan tetap gitu. Ya, jangan pakai pondasi otak. Sekarang nih manusia dengan asumsinya sendiri, ya, bukan dengan ilmu agama, dengan narasi-narasi dia sendiri. Wah, serem, ya. Takut, sebab tetap ada yang bilang, ada yang ikutin, ada yang sami'na, apalagi memang dasarnya hasad, dengki, dendam, wah sedang lah. Kemudian ar-ruknul hadi asyara, rukun yang ke-11, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi, itu berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan salam padanya. Ya, ini bikin ini aja, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini syurutuha, ya, syarat-syarat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, nafsu suruti tasyahudil akhir, sama seperti syarat-syarat tasyahud akhir, ya, sama tuh, ya, apa, perhatikan huruf-hurufnya, tasdid-tasdidnya, kemudian didengar oleh sendiri dalam keadaan duduk tertib. Nah, itu sama, jadinya tulisnya syarat tasyahud, apa, syarat selawat sama Nabi sama seperti syarat tasyahud akhir. Nah, udah. Nah, sekarang kan kalau tasyahud akhir kan ada yang akmal, ada yang agol. Syaratnya sama, tapi bacaannya beda karena ini tasyahud. Nah, bagaimana kalau selawat? Nah, selawat ini syaratnya sama seperti tasyahud, tapi bacaannya kan beda. Nah, ini baru yang dibahas bacaannya. Wa aghalluha, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang paling akmal, ya, kalau yang sedang yang biasa kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai habis. Kalau yang akmalnya ini, ya, Anda dapat dari guru-guru Anda, kemudian dari Habib Ahmad Masyur bin Al-Haddad ada tuh di YouTube, ya. Nah, ini yang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Paham ya? Ini Anda taruh ininya aja, ya, paham? Ke bawahnya sama. Ntar sholaita wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi, ya, itu aja dicatat, nanti ya bisa diganti kalau mau diapalin silahkan. Habib belum apal begini yang udah biasa dibaca, tapi kan kita terangin fikihnya. Ya, itu yang paling sunnah, ya. Wa qala katsirun minal a'immah, ini banyak yang dipakai oleh para imam-imam. Para imam artinya ulama-ulama besar. Ya, ini dipakai. Jadi kalian ikutin yang ulama-ulama besar.
Wa yusannu, dan disunahkan lafzus siyadah, yaitu disunahkan mengucapkan sayyid, ya, sayyidina ya Muhammad. Kalau nggak pakai sayyidina sah, ya, tapi kita pakai sayyidina mura'atan lil adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau misalnya nggak pakai sayyidina nggak apa-apa, dia langsung ikutin, karena ada juga hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan pakai berantem. Tahiyat akhir tuh tadi yang dibahas di atas, ini dari kitab Fathul Mu'in, ya, wa asyiruha tahsyadul akhir wa agulhu marwahu Syafi'i wa Turmudzi. Nah, adapun yang tahiyat yang paling pendek tadi tuh at-tahiyatul lillah, ya, salah gak? Nggak salah. Itu ada riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Turmudzi, ya. Jadi semua yang dibaca ada riwayatnya. Maka kalau main salah-salahan salah. Kalau main salah-salahan salah. Ya. Yang lebih salah lagi orang benar disalahin. Yang tolol udah salah nggak mau ngaku salah. Dan demen berdebat lagi, ya. Atau namain Nabi Muhammad diganti pakai Ahmad, kan sama juga, ya, nggak boleh, ya. Ini tambah-tambahan aja, nggak boleh, ya. Wala yajuzu, tuh nggak boleh, ya. Ibdalu lafzim minal hadzal agol, ya. Walau bimurari fihi kan nabi bi rasul wa aksihi wa Muhammad bi Ahmad wa ghairihi. Enggak boleh. Ya, misalnya Nabi Muhammad diganti dengan Rasul. Ya, Muhammad ganti aja dengan nama Rasul. Ya, atau Muhammad diganti dengan Ahmad, enggak boleh. Ya. Sah tahiyat dengan kata wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu boleh, ya. Ini kitab, beda kitab, sama, ya, kitab tuh yang banyak. Kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah sama, cuma kok kenapa sih mesti banyak kitab, satu aja? Ya karena dengan banyak kitab ada di sini belum tentu di sini ada. Sama kayak Anda suruh kita banyak guru, mungkin yang Anda terangkan kan nggak lengkap, dengan ngaji lagi sama orang yang pahamannya beda, ya. Jangan maksud pahamannya sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kekurangan-kekurangan yang ada sama Anda bisa ditutupi di sana. Yang kurangan di sana bisa ditutupi di sana. Ya, karena imam-imam para a'immah ini belajar nggak satu guru, bahkan sampai ratusan guru. Ya, subhanallah, ilmunya luas. Ya, tapi ingat pahamnya sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kemudian keberapa itu? Ke-12. Ya, yang ke-12 assalam, yaitu assalam ai taslimatul ula faqat, salam yang pertama saja. Itu yang wajib, salam pertama saja. Yang kedua sunnah, tapi harus diperhatikan, sebab yang sunnah ini ketika kita kentut udah jangan diterusin, jadi batal. Misal gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan assalamualaikum lagi, batal makanya. Ya, sah nggak? Sah, karena yang wajib yang pertama. Ya, udah gitu. Ya. Wa aqalluhu salamun alaikum, assalamu alaikum, sekurang-kurangnya mengucap assalamu alaikum. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah, sempurnanya membaca assalamu alaikum warahmatullah. Baik, ya. Ini ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya ada 10. Ya, biar salam aja yang dikit aja ada 10. Pertama harus ta'rif, makrifah. Tahu makrifah? Kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, makrifah itu yang ada alif lam. Kalau nakiroh tidak ada alif lam. Harus ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, fala yakfi salamun alaikum. Nggak sah. Hati-hati, banyak imam suka nggak sadar, dia nggak pakai assalamualaikum. Mungkin sering ngucap salam ke rumah orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ada lagi yang parah, assalamualaikum. Kalau ada orang jawab itu jangan dijawab. Kalau di berdalil jawab salam itu wajib,
mengucapnya sunnah. Iya, yang mana yang sunnah? Anda nggak bawa sunnah, gituin. Yang namanya sunnah, assalamualaikum. Maka Anda jawab waalaikumsalam, karena Anda doain aneh. Kalau assalamualaikum, apalagi assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, ya alam. Assalamualaikum, ya singkat aja lagi. Kum salam. Ya, jadi kalau dia ngucap benar, assalamualaikum, wajib hukumnya Anda jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Balik aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena kan ada samsiah, ya kan? Jangan waalaikumsalam, sebaiknya waalaikumsalam. Jarang yang jawab, jarang yang nerangin. Karena kalau ceramah-ceramah kadang-kadang suka lihat assalamualaikum dijawabnya waalaikumsalam, nggak kedengaran waalaikumsalam, Anda bahas dulu itu dah. Ya, Bu, jawabnya waalaikumsalam. Biasain ya, biar fasih waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum. Jadi nggak boleh salamun alaikum. Ya, jadi biar kedengaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Kemudian yang kedua khitab. Ya, dengan khitab. Fala yakfi assalamu alaihim. Nggak sah kalau dengan assalamu alaihim, mesti khitab assalamu alaikum. Nggak boleh assalamu alaihim. Ya, nggak boleh, nggak sah. Kemudian yang ketiga, al-jama', yaitu dengan jama'. Fala yakfi, tidak sah hukumnya assalamu alaika atau assalamu alaikuma, nggak sah. Ya, assalamu alaikum. Jangan assalamu alaika, nggak sah. Aku gue sembahyang sendiri begini, nggak sah. Ya, harus assalamu alaikum. Karena Anda jawab ada manusia, ada jin, ada malaikat dan sebagainya. An yasila bainal kalimatain, dan harus menyambung di antara dua kalimat, dua salam, harus menyambung di antara dua kalimat. Ya, bi an la yaj'al bainahuma kalaman akhar. Tidak boleh dijadikan di antaranya perkataan yang lain di antara keduanya. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, apa aja dimasukin perkataan yang lain? Apa aja, nggak boleh. Langsung assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya tuh nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullah kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika warahmatullah pas belakang udah. Jangan bergerak itu. Nah, udah selesai baru makmum. Jangan baru assalamualaikum, makmum pada ngikut. Karena ada imam yang lama kan. Ada imam kelamaan imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, makmum yang di belakang yang cepet lagi assalamualaikum, ayo dia duluan. Itu jadinya ya, makanya juga jangan lama-lama. Kalau ada imam begitu Anda juga nggak salahin, cumanya kita harus ngelihat, apalagi kita kan merem lagi, makanya suruh sunnahnya melek, jangan merem ya. Lagi sujud juga sunnahnya jangan merem, melek ya. Dalam kedokteran subhanallah tuh ya nggak bagus kalau dalam sujud kita merem, itu dalam ilmu kesehatan. Silakan nanti ada kalau dapat postingan. Apa sunnah Nabi luar biasa. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan kelamaan gitu, di hayat ini kelebihan gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan apa-apa, yang di belakang ini kan suka orang itu sendiri, manusia di umat di belakang udah gergetan aja. Nah, kalian yang udah gergetan tungguin sampai habis dulu, sampai yang kedua selesai. Baru, sebab kita anak muda kadang-kadang pas lihat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita nih di baru assalamualaikum. Halo. Ya, itu. Luar biasa ya. Tungguin dulu orang selesai tuh imam, sujud ke ruku, apalagi yang udah tua-tua kadang-kadang ya lama, karena kita suka ngeliatin orang, ada yang sujudnya banget, ada imam belum? Belum. Macam-macam. Ya. Yang penting mau belajar ilmu, kesalahan kita insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Niat mau belajar.
ya, ilmunya Allah yang dikasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut yang kelima. Udah ya. Yang kelima al-muwalah. Terus menerus. Fala yaskutu bainahuma. Tidak diam di antara dua salam ini. Jangan sampai diam. Ya, lanjut terus. Tuh yang tadi Anda bilang, jangan diam kelamaan. Ya, makanya kalau sholat jangan sampai tidur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jangan diam nanti. An yakuna mustaqbilal kiblah bisadrihi. Tuh, keadaannya salam bahwasannya dia menghadap kiblat bisadrihi dengan dadanya. Ini dada yang benar, jangan sampai gerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai assalamualaikum. Nah, bergerak gak? Gerak. Ya cukup begini kok, nggak disuginian kita sampai ke belakang, sedang hilang. Assalamualaikum, sedang masih ada enggak? Mertua masih ada apa nih? Nggak usah, udah assalamualaikum. Sekitar pipi kanan kita lihat orang udah. Apalagi kalau salah bantal jadi imam, bisa nggak? Bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Nah, kemudian an la yaksida salam al-ikhbar bal insa, ya, tidak menjadikan dari salam ini ya untuk menghabarkan, ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Jadi benar-benar salam ini ya kita kalau yang lebih di dalam itu ya untuk apa namanya nggak sah juga ya. Salamullah, kita kan sering dengar salamullah ya sada atau salamullah emang salamnya Allah ya, Allah Ta'ala atas kalian, biar afdol nih pakai Allah, salamullah alaikum misalnya, salamualaikum ya, batal sholatu, batal sholat ta'ammada, sengaja, padahal udah nggak boleh nih begini aja, dia tahu nggak langsung batal, tapi kalau nggak tahu ya masih dimaafkan. Ya, apa nggak sengaja, apalagi sunnah melakukan salam. Misalnya imam assalamualaikum, dia nggak melakukan lagi nih karena kan dianggapnya wajib, yang keduanya sunnah, tapi kita jadi makmum setelah assalamualaikum warahmatullah, kita tetap sunahkan yusannu taslimah saniyah wa in tarokaha imamuh, sekalipun imamnya meninggalkan. Tuh, wa yahrumu in arada ba'dal ula mana munafin kahadas wa khuruji waqt jum'ah wa qudi arin mustara. Nah, ini jika salam kedua ini ya kan sunnah, tapi menjadi haram hukumnya jika setelah salam pertama terjadi sesuatu yang membatalkan dia punya sholatnya, karena kan udah selesai nih assalamualaikum warahmatullah. Maka yang kedua menjadi haram kalau dia keluar hadas, misalnya yang membatalkan seperti keluar hadas ya. Sunahkan an yukrina kalam minal yukrina kullan minat taslimatain birahmatillah, yaitu dengan assalamualaikum warahmatullah. Dan bahwa berkatuh itu kalau sholat jenazah. Berkatuh dianjurkan ya untuk selain jenazah, sebab biasa jenazah pertama dulu sunat di kanan di kelihatan. Ya. Jadi ada imam ya, ada maksudnya dalam orang-orang faqihin ini ada yang dia menjadikan syaratnya itu di dalam salam, yaitu niat keluar dari sholat
ya, nah kita niat tuh keluar dari sholat, walaupun nggak wajib hukumnya, tapi kita lebih bagus kita niatin bahwasan kita sudah selesai mengakhiri dari sholat tuh. Ya, jangan untuk mengabarkan sesuatu pada makmum. Al-julus yang ke-8, ya nanti yang ke-7 kita akan bahas. Yang ke-8 julus, duduk, fala yakfi idza goma qabla an yutimmah. Duduk keadaannya salam, tidak cukup kalau dia bangun sebelum selesai sempurna itu salam. Ya, salam belum sempurna dia udah bangun, nggak boleh. Kemudian yang ke-9 an yusmi'a nafsahu salam. Dia mendengar dirinya sendiri untuk salam. Ila annahu rukun qauli, ya sama seperti tasyahud akhir dan juga baca al-Fatihah. Cukup dia dengar telinganya. Jadi jangan diem, maksudnya didengar itu jangan diem. Ya, kalau imam ya jangan dengar dirinya juga. Ya, niatin ya zikir, ya mengeraskan suara. Wa an yakuna bil arabiyah, ya harus dengan arabiyah. Ya, karena ini rukun qauli. Dan yang terakhir tartib. Yang terakhir tertib. Bahasa Arab itu tertib ya. At-tartib yaitu tertib. Nggak boleh yang diacak-acak, sujud dulu baru ruku, baru ini. Biasa sama seperti rukun wudhu, ada tartib. Kenapa tartib? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada. Beginilah Nabi sholat qala sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita 1400 tahun gimana lihat Nabi? Nah, cukup lihat guru-guru yang benar ajarannya, ya, maka kita lihat lagi guru-guru yang dibelajar dari guru-gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kan ada perbedaan, selagi perbedaan itu sama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak jadi masalah, kan Nabi juga jalannya sama sahabat-sahabat. Yang sahabat ini ngelihatnya begini, Nabi yang lihatnya begini. Nggak ada yang perbedaan yang sangat signifikan, hanya sedikit-sedikit. Ya, itulah banyaknya riwayat. Kenapa? Untuk dipermudah buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan itu menjadikan rahmat, jadi kasih sayang, bukan jadi perpecahan. Kalau orang demen beda kemudian jadi perpecahan, waduh repot. Satu persatu yang satu aja nih kita bisa berpecah, bingung gitu. Ini kan beda kepala sama aneh, bukan adik kakak orang lain. Itu rahmat. Ya, itu perbedaan itu mendatangkan rahmat. Ya, bagaimana kalau menjadi perpecahan? Ya, lucu. Ya, apalagi beda pendapat, beda aja kita mesti menjadi rahmat. Udah ya, sampai berapa tuh? Udah selesai, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Kita lanjutkan babu sunanis sholat, bab sunnah sholat. Nah, perlu dicatat, nanti baru kita masukkan secara rinci, secara rapi. Di sini sunnahnya banyak. Ausolaha ba'duhum ila khamsin, ya, khamsami'ah sunnah, sampai 500 sunnah, bahkan ada yang 800 sunnah, bahkan ada menyampaikan sampai 1000 sunnah. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan sunnah-sunnah yang banyak? Ya, sebaik-baiknya gitu, artinya kalau nggak bisa juga, ya, kenapa? Gini nih, ya, kenapa kita perbanyak kenal yang sunnah walaupun kita belum bisa jalanin? Kita kenal 100 sunnah nih, ya, dalam sholat misalnya, paling kagak 10 kita kerjakan. Biasa tuh manusia ya, umum. Daripada cuma 10, nggak mungkin 10-10-nya. Pasti 1. Biasa tuh manusia. Benar gak? Ya, 10 kita cuma tahu 10, paling kita kerjakan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau 100, pasti lebih dari 10. Ya, karena lebih banyak yang kita tahu. Jadi ambil aja yang gampang dulu, pelan-pelan ternaik. Yang penting kita tahu. Kenapa? Karena sebanyak-banyak sunnah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang kata dalam hadis qudsi, kata Nabi Muhammad SAW, tapi ini hadis qudsi dari Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memerangi waliku, ya kekasihku, maka telah diumumkan peperangan atasku. Ya, berarti orang yang musim wali, berarti dia sudah, ya, buat peperangan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma tagarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yatagarrabu ila bi nawafil hatta uhibbuh. Jadi karena dia banyak mengerjakan yang sunnah bukan berarti yang wajib ditinggal, enggak, wajib sudah dijalankan. Dia berusaha sunnah Nabi. Karena apa? Lantaran cinta Nabi Muhammad, dari makan, dari minum, dari tidur, dari aktivitas semua di luar ibadah, sholat akhirnya jadi ibadah tuh. Ya, apalagi dalam ibadah ya, di sholat dicari sebanyak-banyak yang sunnah, di dalam puasa sebanyak-banyak yang sunnah, sehingga nanti akhirnya hatta uhibbah, sehingga kata Allah, sehingga aku mencintai dia ya, karena di kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku cinta kepada orang tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wah, aku jadikan pendengaran dia pendengarannya aku, bukan jadikan matanya aku ya, bukan mata Allah, inti nggak pernah lihat ya. Artinya apa? Dikasih matanya tajam, kupingnya tajam ya. Kalau dia minta, aku akan berikan ya. Wah, luar biasa ya. Itulah makanya kedudukan wali begitu besar, karena begitu sangat menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya itu baru yang sholat, belum lagi yang lain-lain di dalam adab dan sebagainya gitu, karena hatinya penuh dengan rahmah, kasih sayang seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Robizil ilman ya, mohon maaf kalau ada kepanjangan ya, cuma 1 jam ya, lebih jam 10:05, kelebihan 5 menit ya, karena menghabiskan supaya selesai itu sampai tertib. Udah selesai, mudah-mudahan minggu depan yang akan datang kita lanjutkan kepada sunnah-sunnah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, bisa lagi kita aktif mendengarkan pengajian ini, ajak saudara-saudara kita yang lainnya ya untuk mengetahui ilmu agama. Memang pengajian-pengajian begini memang udah jarang adanya ya, yang benar-benar mengajar tentang ilmu-ilmu yang menjadi sahnya kita di dalam ibadah keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan makin banyak ya orang yang buka majelis-majelis fikih ya, yang bisa kita juga jadi belajar biar lebih lagi cermat di dalam ibadah. Sebab kalau ibadah, apalagi sholat kita benar, dianggap sama Allah Ta'ala, ya sholat kamu benar, maka dapat kita yang janjinya Allah, inna sholata tanha anil fahsyai. Ya udah, hidup kita jauh dari kekejian, jauh dari kemungkaran. Allah yang jaga melalui sholat kita. Di depan kita ada duit nih, wah doyan kita. Tapi karena duit ini nggak halal, Allah yang cegah, nggak mau kita. Paham ya? Gitu, berkat dari sholat. Tapi kalau sholat kita nggak benar, udah sholat kita yang nggak benar dari belakang, ambil. Paham nggak? Setan ya udah dengan bayang-bayang banyak. Oh iya, bini mau lahirkan nih, ada bini 3 lagi. Ya, mana bahan-bahan make upnya mahal-mahal lagi kan gitu, ya enggak? Iya, pejabat tasnya aja mahal, yang 100-200 juta. Waduh, biayanya itu kan yang gede. Makanya mau nggak mau gaji yang 100 juta nggak cukup. Akhirnya ngapain? Nah iya, begitulah keadaan ya, didesak oleh ya gaya hidup yang salah. Itulah kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ta'ala bil